Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Konser. Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode yang ke-663 dari wanita usia 45 tahun. Shalom Pak Eras, mau bertanya, hidup saya selalu banyak tantangan dan masalah kadang dari anak-anak saya yang SMA, perempuan, dan sampai yang laki-laki, kadang dari karyawan usaha dan suami, kadang saya jenuh dan capek. Apakah saya termasuk digarap Tuhan Pak? Terkadang saya lelah Pak, pusing kepala karena perasaan saya terus ada tantangan bertubi-tubi. Sering saya berpikir apakah aku masih belum sabar ya sehingga ini terjadi. Saya termasuk penggemar setia Abam dan Kota Pak Eras, tapi saya ibadah di gereja lain. Begini Bu, Ibu sebenarnya belum mantap di dalam menetapkan tujuan hidup. Ibu belum mantap dalam menetapkan tujuan hidup. Tujuan hidup ibu dan saya ini hanya langit baru, bumi baru. Dunia ini tidak bisa jadi firdaus dan tidak bisa kita harapkan. Kebahagiaan bukan dari suami maupun anak-anak, tapi dari Tuhan. Jadi kalau ibu memantapkan tujuan hidup ibu itu ke Tuhan, ibu belajar hidup suci, tidak terikat dengan kesenangan dunia. Ibu harus memenuhi tanggung jawab, melayani suami, ngurus suami dan anak-anak. Ibu akan menjadi lebih ringan. Dan keringanan itu akan membuat keriangan. Ibu tidak perlu pusing kepala. Ibu akan menjadi tidak pusing. Ibu punya prinsip seperti yang sering saya ajarkan, yang penting bisa dilewati. Ikuti terus khotbah saya lebih intensif. Sampai ibu menemukan kebenaran dan bisa memantapkan ya tujuan hidup kita. Ya, itu saja nasihat saya Bu. Ibu masih belum sabar ya. Ibu belum dewasa atau belum matang. Ibu masih usia 45 tahun, masih bisa bertumbuh. Ikut doa pagi, jangan lupa akan memotivasi kita hidup lebih benar. Holong dohoraku Tuhun. Holong dohoraku tuho di bagasan Tuhan. Amin. Dari wanita usia 43 tahun, menikah 2 anak. Salam Pak, saya ingin bertanya. Kami 13 tahun kumpul kebo. Rasanya saya ingin sekali menikah dan diberkati di gereja. Tapi tidak mungkin sebab menurut dia, saya bukan perawan suci dan dia adalah duda cerai. 6 tahun kemudian, ketika kami dan anak ke Israel, di itinerary ada acara untuk melakukan peneguhan nikah. Kami ikutan melakukan peneguhan kawin di gereja dan diberkati oleh pendeta. Sekarang total kami sudah 19 tahun bersama. 13 tahun kumpul kebo dan 6 tahun lalu kami melakukan peneguhan kawin. Pertanyaan saya, apakah setelah peneguhan itu artinya kami adalah pasangan suami istri dalam Tuhan? Ataukah tidak sah Pak? Dikarenakan kami melakukan peneguhan kawin tanpa ada pemberkatan kawin pada mulanya. Terima kasih Pak. Kiranya Bapak bersedia menjawab pertanyaan saya. Pemberkatan peneguhan nikah sama saja sebenarnya. Yang penting komitmenmu dengan suami untuk hidup di dalam Tuhan. Masa lalu bisa dilupakan dan Tuhan mau mengampuni dan memutihkan. Sekarang yang penting kamu urus surat perkawinanmu dengan baik.
Kalau benar-benar ya suamimu ini dulu pernah nikah, harus cerai secara legal dan kau bisa mengurus surat pernikahanmu dengan baik dan mulailah hidup dalam kebenaran dan kesucian. Tuhan melupakan dosa-dosa masa lalu kita, Tuhan bisa memutihkan, kita bisa menjalani hidup ke depan dengan baik. Satu kalimat kau perhatikan, tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, kamu bisa diampuni, diputihkan, dan menjalani hidup yang baru. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan memberkati. Salam pendeta, mau nanya pendeta, dari wanita usia 62 tahun, cerai, Kalimantan Timur. Anak saya perempuan sudah berumur 32 tahun, belum punya suami, dan dia mau mendapat pasangan hidup dengan orang sebelah dengan kata kasar orang Islam. Saya tidak setuju dia kawin dengan orang itu karena saya melarang dia kawin dengan orang itu, katanya masing agama dan saya tidak setuju. Lalu dia bilang kawin di Bali dengan kawin cara Hindu. Saya minta saran dari pendeta, apa yang harus saya putuskan, minta sarannya. Ibu boleh berkata tidak setuju dan tetap dalam pendirian tidak setuju. Tapi cara ibu tidak boleh kasar. Cara ibu harus dengan lemah lembut. Kalau dia maksa nanti menikah dengan cara agama lain, ibu tidak usah hadir. Tapi ibu tetap memiliki hubungan yang baik dengan anak. Roh Kudus akan menolong ibu bagaimana menyikapi anak seperti ini. Suatu hari nanti dia akan kembali ke ibu dan berkata begini, Mama, ternyata mama yang benar. Ikuti nasihat saya. Sementara ibu berkemas-kemas dengan saya pulang ke langit baru bumi baru. Amin. Dari wanita usia 55 tahun sudah menikah. Mohon bantuan doa supaya usaha kami bisa bangkit kembali setelah COVID ini. Selama ini kami terus berdoa tapi Tuhan belum jawab doa kami. Tuhan belum jawab bukan tidak jawab ya. Apa ada dosa yang tidak diampuni? Apakah ada dosa yang tidak terampuni? Semua dosa diampuni kalau kita mengaku. Akui dosamu, perbaharui karaktermu, doa pagi bersama saya, dengarkan khotbah saya, karaktermu diubah. Kalau karaktermu diubah, ekonomimu akan berubah. Ya, buktikan Allah itu hidup. Dari usia 37 tahun, wanita usia 37, Salam Pak Era, saya pernah menjalani hubungan yang salah dengan suami orang dan sekarang bertekad untuk hidup baru dalam pertobatan. Sayangnya sangat sulit minta maaf kepada istrinya walaupun sudah dengan berbagai cara karena istrinya hanya berniat mempermalukan saya dan tidak mau memberi maaf. Saya tidak tahu kau masih hidup dengan pria ini tidak. Kalau pria ini punya istri, suruh dia balik dan kamu tinggalkan dia. Kamu tidak perlu minta maaf muka dengan istri. Kirimkan SMS, WhatsApp, say, ask, apologize, begitu ya. Cukup soal dia mau memberi maaf atau tidak usah kau persoalkan. Soal dia mau mempermalukan kamu, silahkan. Kalau memang kamu harus menanggung malu akibat salahmu, terimalah. Tapi satu hal, Tuhan lindungi dan membela kamu. Asal kamu berhenti berbuat dosa. Dan temukan pria yang baik untuk menjadi suamimu dan jadi bapak dari anak-anakmu. Jangan berbuat dosa lagi, nak. Dari mahasiswi usia 21 tahun berpacaran, status mahasiswa di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Salam Pak Pendeta, bagaimana kabarnya? Pak Pendeta, saya mau tanya, saya punya pacar, kami pacaran sudah masuk 1 tahun lah. Kami tidak dapat restu dari orang tua. Alasan karena dilihat dari tampangnya, katanya pacar saya tersebut orang tidak baik. Sedangkan keluarga, teman-teman, orang-orang yang satu kota sama dengan dia, mereka merasa kebaikan dari si laki-laki ini. Teman-teman saya juga lihat laki-laki ini baik. Saya sudah minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan kasih jalan. Tapi saya malah lebih didekatkan dengan si laki-laki. Masa? Begini nak, usiamu 21 tahun. Saya kasih tahu ya, orang tua itu punya naluri lebih tajam dari orang lain. Pada umumnya, walaupun tidak mutlak.
Biasanya mama, papa lebih peka, mama terutama, melihat orang lain yang akan menjadi suami anaknya. Dari pengalaman Om, banyak wanita yang menyesal ketika sudah menikah ternyata pria itu tidak baik. Dulu sebelum menikah mamanya bilang itu tidak baik. Teman-teman lain bilang dia baik. Mama lebih peka. Jadi yang kamu harus lakukan sekarang tidak pacaran dulu. Boleh berteman. Tidak pacaran dulu. Lagi pula kamu masih 21 tahun umurmu. Kamu juga sekolah di STT. Biasanya di STT kami belum boleh pacaran di semester-semester awal sampai semester 4. Bahkan bagi yang beasiswa tentu diharapkan untuk tidak pacaran total. Ya, idealnya kami menyuruh mahasiswa tidak pacaran dulu. Ya, toh S1 sampai usia 23 ya, belum pacaran nggak masalah. Kamu jangan pacaran dulu, nasihat Om. Kamu gantung sebagai teman, minta petunjuk Tuhan. Kamu bilang malah didekatkan dengan laki-laki. Tidak mungkin. Artinya situasi itu belum tentu Tuhan yang membuat kamu lebih dekat. Kamu tidak bijak, kamu masih harus belajar banyak. Nasihat Om Eras, jangan pacaran dulu sebagai teman. Buka cakrawala berpikirmu, ketemu dengan banyak orang. Nanti kamu akan mengalami pemikiran baru. Itu nasihat Om Eras, ya. Lakukan, kalau tidak kamu akan menyesal, nak, ya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 26 tahun. Salam Om Eras, saya mau nanya bagaimana menegur teman yang telah jatuh dalam dosa hubungan seks bersama pasangannya sebelum menikah. Lalu apa efek jangka panjang setelah pernikahan jika telah jatuh dalam keadaan ini? Yang pertama, jika Tuhan tidak suruh kamu tegur dia, kamu jangan tegur. Itu bukan urusanmu. Tapi kalau kamu memang dipanggil Tuhan bagian untuk menegur dia, minta hikmat Tuhan. Kapan menegurnya, di mana, dengan cara bagaimana. Apakah ada efek? Pasti ada efek. Tidak ada dosa yang tidak berbuah sesuatu yang buruk. Kamu harus bersikap tidak menghakimi. Ya. Tapi kamu harus ingatkan bahwa perbuatan dosa selalu membuahkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Oke, itu jawaban saya. Berikutnya dari pria, umur tidak jelas. Mesti harus dijelaskan ya umur, status, dan lain-lain ya kalau bertanya. Salam Pak Erasto, saya 2003 berpacaran dengan istri saya. 5 tahun menikah 2008. Sekarang dikaruniai anak-anak. Kedua orang tua istri saya meninggal dunia pada usia istri saya relatif muda. Saya diberitahu saat awal pacaran. Salah satu penyebab meninggalnya adalah dibunuh oleh kakak dari istri saya. Istri saya tidak boleh melihat untuk terakhir kalinya jenazah karena wajah rusak akibat kesadisan yang terjadi. Sejak pacaran istri saya sering menangis jika melihat di mal orang bergandengan tangan dengan mamanya. Saya berkesimpulan istri saya butuh perhatian lebih. Menghindar kalau ditanya orang tentang mama. Mengarahkan perhatian orang ke topik lain seperti pakaian yang istri saya pakai, suami, dan lain-lain. Sampai hari ini keuangan keluarga minus dengan anak-anak masing-masing menunggak uang sekolah dan akan masuk 3 bulan tunggakan di awal Juni. Gaji saya tanpa seizin saya lebih dari 1 kali pakai oleh istri saya untuk program penggandaan uang. Ditipu belasan juta rupiah. Program saham ditipu sekian juta rupiah. HP istri saya dijambret dan untuk membeli HP pengganti istri saya meminjam online memakai nama saya. Saya difitnah berselingkuh dengan seseorang di mana saya tidak melakukannya. Saya siap dilaporkan ke polisi, pendeta, keluarga besar, bahkan lokasi yang dicurigai oleh istri saya sebagai tempat kerja orang yang diduga berselingkuh dengan saya telah didatangi. Saya mendampingi istri saya, tidak ada satupun yang terbukti. Istri saya telah ditangani pendeta, konselor. Saya juga telah ikut menghadap lebih dari 2 pendeta di beberapa kota. Saya lulus S2 teologi oleh anugerah Tuhan dengan beasiswa IPK hampir 4. Namun nasihat pendeta untuk saya diam sering saya langgar. Pendeta suruh, orang ini diam tapi dilanggar. Terakhir saya diminta seperti orang tuli, saya berjuang melakukannya.
Apakah mungkin orang yang hadir dalam kebaktian gereja lebih dari 3 kali dalam seminggu menjadi orang yang tidak dapat balik? Seperti Yudas. Apakah mungkin orang yang hadir dalam kebaktian lebih dari 3 kali dalam seminggu menjadi orang yang tidak baik? Sangat mungkin. Biar tiap hari juga sangat mungkin. Sebab keputusan pilihan dalam langkah hidupnya menit ke menit itu yang menentukan orang itu jadi baik atau jahat. Bukan berapa banyak ke gereja, tapi dari menit ke menit. Oke, masalah kakak istrimu yang membunuh. Dibunuh oleh kakak dari istri. Oh, kakak sendiri dong. Wow. Itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Case close. Nggak usah kamu ingat. Ya, kamu ceritakan di sini, bagus. Ini hanya untuk memberikan kepada saya masukan bahwa istrimu memang pernah mengalami goncangan hati, goncangan jiwa. Sehingga istrimu ini tidak utuh jiwanya. Kemungkinan istrimu memang mengidap penyakit mental, ya, penyakit mental. Kamu dicurigai, kalau benar ya, kamu tidak salah ya. Benar-benar istrimu sakit. Tapi kamu sudah punya anak dengan dia. Ekonomi pun juga sulit. Kamu punya pendidikan S2, teologi. Saya tidak tahu untuk apa S2 kamu ini. Kalau memang tidak berguna untuk kehidupan kamu, karena panggilan lain yang mestinya kamu tidak usah sekolah teologi. Tapi sekarang kamu sudah punya S2 teologi dan saya sarankan sebaiknya kamu ada dalam pelayanan juga. Nah sekarang yang kamu lakukan adalah benar-benar diam. Kamu harus menerima istrimu sebagai pasien. Kalau istrimu punya kejiwaan, ya, jadi ada mental istrimu tidak sehat, kamu jadikan rumahmu itu semacam rumah sakit jiwa. Demi kesehatan kesehatan istrimu dan anak-anak. Harus super sabar, harus punya kesabaran tinggi untuk menerima keadaan ini. Percaya Tuhan akan menolong. Apalagi kamu sudah sekolah teologi, pasti kamu sudah dibekali dengan pengertian-pengertian firman yang mestinya kamu menjadi lebih kuat. Pasti kau bisa lewati. Satu kalimat yang saya sering ucapkan dan ini sudah saya kenakan. Kamu dengar baik-baik. Lawanlah kesulitan dengan kesucian. Suci hidupmu, kamu menyelamatkan hidup dan keluargamu, hidupmu dan keluargamu. Lawan kesulitan dengan kesucian. Sesulit apapun Tuhan bisa buka jalan. Amin. Dari pria usia 32 tahun menikah, 1 anak, staf kantor. Salam selamat Pak Eras, saya selalu menonton video YouTube Pak Eras di YouTube. Dan saya tergabung di Hot Pemalang dengan koordinator Pak Asael Santoso. Saya mau bertanya, mama mertua saya ada persekutuan doa dan saya ikut karena persekutuannya di rumah mama mertua. Karena saya sementara tinggal di mama mertua, karena rumah kami jauh di kota sebelah, sedangkan kami bekerja di kota mama mertua. Ketika ikut di dalamnya mereka mengajarkan sekali selamat tetap selamat asal sudah dibaptis. Walaupun pindah agama tetap selamat asal alasannya karena kita sebagai anak Tuhan. Ya tetap anak, tidak ada yang namanya mantan anak dan mereka yang pindah agama tetap selamat. Tapi nanti waktu kerajaan 1000 tahun mereka didisiplin oleh Tuhan. Yang saya tanyakan apakah ajaran mereka benar atau sesat Pak Eras? Karena ajarannya kok berbeda banget dari ajaran kebanyakan kekristenan. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saya khawatir ini semacam hypergrace ya. Kita itu anak, tetapi apakah anak sah atau tidak sah? Anak sah itu huios, anak yang tidak sah itu notos. Dalam bahasa Indonesia semua diterjemahkan anak. Di Ibrani pasal 11, di Ibrani pasal 12 maksud saya. Dikatakan ya, kalau kamu anak huios,
kamu dididik, kamu diajar. Tapi kalau kamu tidak diajar, kamu bukan huyos, tapi notos, anak gampang. Jadi tidak semua orang Kristen itu anak sah. Kita memang diterima sebagai anak Allah. Tetapi apakah pada akhirnya menjadi anak sah atau tidak? Tergantung respon individu, respon orang. Kita percaya Yesus dibenarkan, dianggap benar, justification. Tapi belum benar-benar benar. Karenanya Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku supaya menjadi benar. Bukan hanya dibenarkan, tapi supaya benar-benar benar. Itu proses. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, dosa-dosa kita diampuni, tapi kodrat dosa kita belum beres. Harus dikuduskan oleh firman dan tuntunan Roh Kudus. Jadi sekali selamat, tetap selamat, pasti mereka tidak tahu definisi selamat itu apa. Selamat bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Selamat artinya dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi kalau menjadi Kristen tidak dikembalikan ke rancangan Allah semula, tidak bisa menjadi anak yang sah. Dia tidak benar sebab tidak ada orang tidak benar, orang berdosa masuk Yerusalem baru. Tidak ada orang najis masuk surga. Jadi kalau saudara Kristen tapi hidupmu najis apalagi pindah agama, ya binasa. Itu jawaban saya. Pak, saya jemaat GSKI di salah satu kota. Selalu mohon penjelasan tentang Kejadian pasal 2 mengenai kriteria sepadan. Kriteria sepadan dari segi rohani jasmani. Sebenarnya kata sepadan ya dalam teks aslinya itu kenekdo. Artinya yang bertentangan. Tuh, asik ya. Asik sekali saudara kalau Alkitab itu sebenarnya asik. Jadi sebenarnya kata bertentangan itu, sepadan itu artinya bertentangan. Berlawanan. Menjadi ezer kenegdo dalam bahasa aslinya. Helpmate, teman penolong tapi yang opposite, yang melawan. Itu rahasia firman luar biasa. Ya. Melawan. Tuhan mengendaki sepadan di sini artinya melengkapi, tidak sama persis. Jadi jangan heran kalau wanita itu bisa memiliki keadaan yang bisa bertentangan dengan pria. Tetapi ini melengkapi. Sepadan bukan berarti selalu cocok. Sama dengan kata harmoni. Harmoni bukan berarti sama. Tetapi bisa membuat keindahan. Sama seperti nada. Kalau do semua tidak indah. Kalau do, mi, sol, do, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, la, sol. Itu harmoni. Kalau do, 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 mi, 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 mi. Nggak bagus. Kalau do, mi, sol, la, fa, re, la, sol, fa, mi. Nah itu jadi harmoni ya. Itu pengertian sepadan. Ezer kenekdo dalam bahasa aslinya. Penolong tapi yang berlawanan. Berlawanan bukan untuk bertikai tapi melengkapi. Berlawanan untuk duet. Seperti begini. Satu lagi. Bagus suaranya, duet ini. Oke, ya, dengarkan khotbah saya, seminar saya mengenai duel atau duet. Di situ saya menjelaskan mengenai hal ini ya. Bagus sekali ya, duel atau duet. Sekarang dari wanita usia 19 tahun di Surabaya. Salam Pak Gembala, saya pacaran dengan anak baik-baik. Saya pun juga dari keluarga yang baik. Tapi ibu dari pacar saya tidak menyukai saya dan tidak setuju hanya karena saya dari keluarga tidak mampu.
Pertanyaan saya, apakah hubungan saya harus saya teruskan sambil berdoa atau saya putuskan saja demi kebaikan bersama? Usiamu 19 tahun, nak. Kamu tidak harus sudah menuju jenjang perkawinan. Ini kamu sudah kepikir seakan-akan dia akan jadi ibu mertuamu. Umur 19 tahun, kamu nikah mungkin usia 24, mungkin 25 tahun. Lebih baik kamu gantung, berteman dulu. Ya, jangan bikin masalah. Nanti ada waktunya kamu menikahlah. Jangan kamu maksa. Kamu menikah, akhirnya kamu konflik dengan ibu mertua, jadi masalah. Ya, kamu bisa menikah dengan pria walaupun tidak kaya, membahagiakan. Doa dulu. Jangan kamu maksa. Ya, kamu ada perasaan maksa masalahnya. Masih banyak pria lain. Dan jangan kamu berpikir kalau kamu melepas dia, kamu tidak akan menemukan pria sebaik dia. Masih banyak pria lebih baik. Kamu takut akan Tuhan, cari Tuhan dulu. Tuhan menolong kamu. Oke. Dari wanita usia 43 tahun. Saya ingin sekali menjadi pribadi yang positif dan ikhlas seperti Pak Eras. Enak gitu melihat Pak Eras lempeng banget menghadapi kritikan, penghinaan. Saya banyak kepahitan terhadap keluarga besar suami saya yang sampai saat ini selalu menjadi beban yang suka sekali curhat ke suami saya tentang masalah rumah tangga saudara-saudaranya. Tidak jarang mereka meminta saran, tapi di belakang suami ipar-ipar saya ini tidak jarang menghina, menilai jelek saya melalui chat. Bagaimana Pak saya buang kepahitan ini dan positif ke mereka? Susah banget Pak. Apalagi butuh waktu lama bisa menjadi positif, sabar dan ikhlas seperti Pak Eras. Terima kasih Pak Eras yang kukasihi, sehat terus Pak. Loh kok aku jadi terharu. Begini, yang pertama, kamu harus ingat, segala hal harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang yang dipermalukan. Seperti saya pendeta, terhormat, gembala, ketua ini, ketua itu. Tapi di pengadilan ternyata bobrok. Wah itu dipermalukan. Lebih baik kita dipermalukan sekarang kalaupun harus mengalami. Tapi nanti di sana tidak. Jadi yang mempermalukan kita nanti kita lihat apakah dia, bagaimana keadaan dia nanti. Satu. Jadi ingat pengadilan Tuhan di mana semua keadaan akan terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau kita dibully, difitnah, diam. Yang kedua, Tuhan tidak pernah membela orang jahat. Tuhan tidak pernah membela orang yang membuli orang lain. Tuhan pasti membela kita. Jadi kalau sekarang kita seakan-akan tidak dibela Tuhan, bukan tidak, belum. Tunggu waktu Tuhan. Jadi jangan engkau merasa tidak dibela Tuhan. Melalui bullying, fitnah itu sabar. Karena membuat kita bertekun dan sempurna. Jadi kesulitan itu, perlakuan tidak adil orang terhadap kita, itu nutrisi jiwa. Itu mendewasakan, tak terbeli. Bersyukur dengan keadaan itu. Jadi jangan kita sakit hati. Bersyukur dengan keadaan itu. Karena melalui keadaan itu kita didewasakan. Yang terakhir, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kepada ipar-iparmu siapapun yang membuli engkau, tunjukkan seolah-olah kamu gak dibully. Tapi juga jangan munafik. Tulus, natural, helpful. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan ada di dalam hidupmu. Nah, berkata kepada Anda. Karena mereka melihat kasih-Mu. Taruh bara api di atas kepalanya. Itu firman Tuhan. Jangan lawan atau balas kejahatan dengan kejahatan. Mantap. Tuhan mengajar kita mengasihi musuh. Dan memberkati orang yang menganiaya kita. Berikutnya ibu rumah tangga usia 42 tahun. Sudah menikah 4 anak di Denpasar. Saya dan suami sekarang rindu melayani Tuhan. Tapi masih bingung memulai dari mana. Bagaimana saya mengerti keinginan Tuhan. Dan tidak mau salah dalam ambil keputusan. Ibu akan ditelepon oleh orang saya. Akan diarahkan di Bali, ibu melayani di mana, lalu buat apa. Tapi saya harus beritahu ke ibu.
pelayanan pertama itu bukan di gereja. Hidup sesuai kebenaran kesucian Allah, bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi dalam segala hal menyenangkan hati Allah. Itulah pelayanan yang benar. Bukan aktif di gereja, tapi ibu orang yang haus akan Tuhan. Ibu harus diarahkan ke gereja yang benar dan menemukan kebenaran yang memuaskan jiwa ibu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.